Muhammad Isi Tanggang, SPH MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta para audiens yang saya hargai dan hormati. Di sini kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang laporan hasil proyek kami terkait peran edukasi literasi digital dalam meningkatkan etika berkomentar mahasiswa kampus Vokasi Jumbo Universitas Jember di media sosial. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Soleh Putri dengan NIM 250803104028. Saya Cynthia Yustari dengan NIM 25090310410005. Saya Farida Amalia Sari dengan NIM 25090310103. Saya Indra Datun dengan NIM 250803104046. Saya sendiri Farhan Rashid Abdillah dengan NIM 250903101045. Saya Prima Octavia Borsitorus dengan NIM 250803104039. Baik, setelah itu kita akan masuk ke materi yang pertama. Halo, saya Prima Octavia Borsitorus. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian permasalahan yang kelompok kami angkat dalam topik tersebut. Permasalahan utama yang diangkat itu adalah menurunnya etika komunikasi digital di kalangan mahasiswa, khususnya di kampus Vokasi Jumbo Universitas Negeri Jember. Sebagai dampak dari perkembangan dari teknologi, informasi dan kemudahan akses di media sosial, meskipun media sosial itu menjadi ruang ekspresi bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya, hal ini juga memunculkan tantangan berupa perilaku berkomentar yang negatif, menyindir, menyinggung pihak lain, dan bahkan menyebarkan ujaran kebencian dan dapat menimbulkan konflik. Perilaku ini menunjukkan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam etika dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini juga dapat berdampak buruk bagi individu, institusi kampus, dan pihak-pihak resmi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor permasalahan. Yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman literasi digital. Literasi digital oleh banyak pihak termasuk pihak kampus masih dianggap sebatas kemampuan, padahal seharusnya mencakup aspek berpikir kritis, kesadaran etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini banyak sekali mahasiswa yang belum dapat memahami batas antara berkomunikasi dan berkomentar di media sosial, sehingga banyak sekali mahasiswa yang melakukan penyebaran hoaks dan melakukan ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua yaitu ada keterbatasan program edukasi dan kebijakan kampus. Pelaksanaan edukasi literasi digital di institusi termasuk kampus vokasi masih sangat lemah, bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematik dalam kurikulum maupun pembinaan karakter. Nah, dalam keterbatasan program edukasi dan kebijakan kampus ini masih banyak mahasiswa yang belum dapat contoh positif dari lingkungan kampus terhadap cara berkomentar di media sosial. Yang ketiga yaitu ada kurangnya pemahaman hukum dan batasan etika. Meskipun mahasiswa menunjukkan kesadaran akan kewajiban untuk tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, masih terdapat mahasiswa yang belum memahami batas antara kebebasan berekspresi dan etika berkomentar. Nah, karena kurangnya pemahaman hukum ini, masih banyak sekali mahasiswa yang belum mengetahui apa saja isi hukum ITE terkait bagaimana cara berkomentar dan melakukan berkomunikasi di media sosial. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan dan budaya digital kampus. Lingkungan kampus atau komunitas digital yang permisif terhadap ujaran kasar, sarkasme atau hoaks dapat memperkuat perilaku tidak etis, berbeda dengan lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka, sopan dan kritis. Nah, pada pengaruh lingkungan dan budaya digital kampus ini, justru budaya dan lingkungan menjadi faktor bagaimana kita berkomunikasi dan melakukan berkomentar di media sosial. Contohnya seperti kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, maka karena berkomunikasi itu justru kita menjadi terpengaruh terhadap lingkungan tersebut. Nah, di sini saya kutip dari sumber UNESCO terkait fakta angka literasi sebelum tahun 2022 bahwa di sini masih banyak sekitar 20 juta orang di dunia tidak bisa baca tulis. 11 juta orang diantaranya adalah wanita usia remaja sampai dewasa, dan ada 2,6 juta orang Indonesia yang buta huruf. Nah, di sini ada banyak sekali tantangan literasi digital saat ini, yaitu salah satunya ada ujaran kebencian. Nah, sehingga pada
pada infografis ini dapat kita tahu bahwa banyak sekali para penduduk yang masih melakukan ujaran kebencian karena berbagai faktor yang telah saya sebutkan tadi. Metode yang kita gunakan adalah publikasi video edukasi melalui platform YouTube dan membagikan video tersebut kepada para mahasiswa kampus vokasi Universitas Jember, serta melakukan publikasi poster digital melalui platform Instagram dengan membagikan tautan poster dan postingan story Instagram para anggota. Berikut adalah bukti publikasi poster dan publikasi video edukasi yang telah kita lakukan. Hasil jangkauan poster digital yang dipublikasikan melalui aplikasi Instagram telah ditonton oleh 310 orang dengan target kelompok kami yaitu 100 orang, mendapat 19 like dan 4 komentar, serta di-share ke stories Instagram anggota kelompok sejumlah 4 orang. Selain itu, kami juga membagikan poster digitalis kepada para mahasiswa kampus vokasi Jubung Universitas Jember. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan peran edukasi literasi digital. Jadi, peran edukasi literasi digital ini menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, rendahnya pemahaman mahasiswa tentang literasi digital yang tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup etika dan tanggung jawab berkomentar. Yang kedua, kurangnya program pembinaan dari kampus serta budaya digital yang belum mendukung komunikasi santun turut memperlambat proses edukasi. Hambatan lain juga muncul dari koordinasi internal yang terkadang terhalang oleh kesibukan anggota serta partisipasi mahasiswa yang tidak merata. Jadi, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari proyek ini. Tentunya proyek ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan. Proyek ini memiliki dampak positif yang nyata. Mahasiswa menjadi lebih sadar untuk berkomentar secara bijak, menghindari hoaks dan ujaran kebencian, serta menghargai pendapat orang lain di media sosial. Bagi anggota kelompok, tentunya memiliki beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan kemampuan pembuatan konten edukatif, serta analisis data, dan juga kerjasama tim. Secara keseluruhan, manfaat dari proyek ini dirasakan lebih besar daripada hambatannya, dan proyek ini mendorong peningkatan pemahaman serta etika digital di lingkungan kampus. Di sini kami memiliki beberapa sumber yang kami gunakan untuk pengerjaan laporan proyek ini. Sekian presentasi hasil laporan proyek yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.